وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تشرح بها صدورنا وتجبر بها كسرنا وتيسر بها أمورنا وتغني بها فقرنا، وصلاة لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء، وصلاة تجعلنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا، وتحشرنا وتحشرهم في عبادك الصالحين. أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah rahimana wa rahimakumullah, ada tiga faktor yang menjadi keharusan dalam setiap pribadi yang ingin berharap iman yang dimilikinya semakin sempurna. Dabuna Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyampaikan la budda lil mu'mini fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. La budda, menjadi keharusan lil mu'min, bagi orang yang beriman, fi sa'iri ahwalihi, di dalam setiap keadaannya, min salasati asya, tiga perkara. Yang pertama, amrun yamtathiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yardha bihi. Apa tiga perkara tersebut yang memang harus ada dalam diri masing-masing orang beriman? Benitung beni dua, kau tu telok. Terkadang sebagian kita memahami atau menganggap cukup yang keplecokop lemareh dua perkara di antara tiga ini. Padahal lakar saya bisa ekelakoh namung dua, yang bisa dikerjakan hanya dua, tapi ada tiga faktor, tiga perkara yang harus dipenuhi. Katipun apa caranya? Saya dua bisa ekelakoh, sesitung cerita cuan. Yang dua memang kita hanya bisa ngerjakan dua, tapi yang satu harusnya getih pengarepan cerita cuan. Bukan menganggap cukup hanya dua perkara. Apa yang pertama? Amrun yamtathiluhu. Orang yang beriman itu harus dalam setiap keadaan mengerjakan perintah. Amrun, perintah, yamtathiluhu, yang dia harus mengerjakannya. Artinya segala apa yang Allah perintahkan maka harus ditunaikan. Wa nahyun, dan segala apa yang dilarang oleh Allah, yajtanibuhu, harus menjauhi, menghindari. Dua yang pertama ini Sedua nega barang pasti kok. Sudah sesuatu yang pasti sudah ini.
Saking pastinya sampai dua yang pertama ini sepakat ulama sudah. Artinya jelas sudah ini. Setiap apa yang diperintahkan Allah harus ditunaikan. Setiap yang dilarang oleh Allah harus dijauhi. Sehingga ulama pun kemudian mujtama'un fihi, sepakat sudah. Contohnya begini, aqimis sholat, tegakkan sholat, sepakat sudah. Gak pakai tanya lagi sudah, karena itu sepakat. Gak ada satu ulama pun yang kemudian tidak memberikan hukum bahwa sholat itu adalah wajib, yang fardu loh. Kalau yang sunnah itu sudah pembahasan lain nanti itu. Salah satu bukti yang lain adalah saking sepakat, maka sholat ini mulai dari mana saja kita lihat pada sobat apa aja, nggak ada yang beda dalam sholat, sepakat. Sholat itu adalah perbuatan yang mukhtassah, perbuatan yang memang khusus ada caranya kalau menurut ulama fikih. Ma iftatahu bit takbir, sesuatu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sudah sepakat sudah. Mau sholat di Mesir, mau sholat di Mekah, di Madinah, semua sama. Yang namanya sholat pasti dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kutiba alaikumusiyam, sudah sama semua puasanya itu, sepakat semua ulama, nggak ada satupun yang menghukumi tidak wajib puasa Ramadan, pasti wajib. Ini namanya jelas sudah ini. Nah, kenapa kok bisa jelas begini? Ya karena memang ayat yang dipakai oleh Allah adalah ayat yang jelas, nggak perlu ditafsiri lagi sudah. Makanya sepakat akhirnya. Kalau ada pendapat yang tidak sepakat, itu berarti memang di nasnya, di Qur'annya, di hadisnya memang nggak jelas. Butuh penafsiran, butuh penelitian, butuh ijtihad, pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan semua data-data. Itu yang kemudian oleh ulama dibahas. Kutiba alaikumul qisas, wajib mengkisos atau menghukum orang yang membunuh orang. Sepakat sudah itu ulama. Yang nggak sepakat ini begini, membunuh orang mati orang ngangkui benda tumpul, lah itu baru nggak sepakat. Apa hukumannya itu? Kalau pakai pisau yang tajam sudah sepakat, hukumannya dibunuh. Sekarang kalau ada kejadian di mana ada orang membunuh pakai alat yang memang bukan untuk membunuh, tapi karena dipukulkan berulang-ulang, mati akhirnya. Ini hukumannya apa ini? Kata Imam Syafi'i, enggak dikisos, cuman kena kafaroh, kena denda. Kalau mukulnya pakai alat yang tidak tajam. Katanya ulama lain, pada bayi, cereng mate. Sama saja. Nah, ini namanya perbedaan pendapat. Karena apa? Memang hukumnya secara teksnya nggak jelas, butuh penafsiran. Ngeding reng bini saya ajnabi ya, nyentuh orang perempuan yang orang asing. Orang asing itu apa? Yang bisa dinikahi, batal wudunya, kata Imam Syafi'i. Kata imam yang lain, enggak batal, kecuali dengan syahwat. Kecuali dengan syahwat. Jadi mau tak bisa tolak, tak niat nyeding, keseding, ke pasar penuh desakan. Itu contohnya, kayak di Ka'bah waktu tawaf sudah gak bisa menghindar, terjadi sentuhan, gak batal, walaupun Imam Syafi'i gak batal. Tak bisa, tak bisa menghindar. Hatta dengan istri di rumah batal, istri itu adalah perempuan asing yang kemudian menjadi halal gara-gara dinikahi. Asalkan asing bisa dinikahi. Perempuan yang nggak bisa dinikahi ya kayak anak kita sendiri. Kata orang Jawa itu bule
Bule itu berarti saudaranya orang tua yang lebih muda. Kalau bude itu berarti saudaranya orang tua yang lebih tua. Itu gak pernah akan bisa dinikahi, makanya wudunya gak batal. Sepupu batal karena bisa dinikahi. Walaupun di Jawa ini juga ada batasan-batasan, sepupu itu boleh nikah, pokoknya orang tuanya yang saudara laki perempuan, siapa ada laki bilake. Ya, anaknya orang laki-laki dinikahkan dengan saudaranya yang laki-laki punya anak. Itu kalau di Jawa masih tabu. Biasanya yang dinikahkan itu orang laki-laki punya anak, yang tadi itu punya saudara perempuan punya anak, itu masih bisa itu. Mereka sepupuan tapi orang tuanya laki perempuan, bukan sama-sama laki-lakinya. Kalau ini seorang perempuan punya anak, punya saudara perempuan punya anak, diketemukan tambah gak apa-apa kalau perempuan. Yang sebenarnya kalau agama nggak melarang, cuman jarang terjadi. Saudaraan laki-laki dua, anak dengan anak dikawinkan, itu nggak ada, jarang itu. Pada lakeng orang tuanya. Tapi secara agama nggak melanggar, karena hukum umumnya adalah sepupu nggak apa-apa dinikahkan. Nah, sepupu nggak apa-apa. Kalau Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu kan menjadi itu paman dengan ponaan itu. Karena Sayyidina Ali itu sepupunya Rasulullah, nikahi anaknya Rasulullah. Nah, contohnya. Jadi yang nggak boleh. Ada yang tidak boleh dinikahi, tapi masih batal wudunya. Biasanya kalau nggak boleh dinikahi kan nggak batal, ini batal tapi wudunya. Ipar itu nggak boleh dinikahi karena masih menjadi istrinya saudara. Jadi mahjubnya itu penghalangnya di situ, tapi wudu batal kalau bersentuhan. Kata Imam Syafi'i ipar. Artinya apa? Imam Syafi'i hanya ngasih ibroh, memberitahu bahwa orang-orang yang kalau bersentuh itu batal wudunya, berarti ada syahwat di sana itu. Ada syahwat. Ya. Jangan gampang-gampang bergaul dengan orang yang wudunya batal. Gara-gara ipar sampai akrab. Akhirnya pas bodoh film juga, iparku maut begitu. Apa itu bahasanya itu? Ipar menjadi maut, padahal hukum mulai dulu begitu. Sepupuan si akrab mau laki bini bersyahwat itu, makanya wudu batal. Goncengan, siapa itu? Sepupu saya, gak apa-apa. Yo, gak boleh sepupu, karena kita bersyahwat. Biar gak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gak boleh berdua-duaan antara laki perempuan yang boleh dinikahkan. Dua-duaan, jangan berduaan antara laki perempuan. Kalau dengan saudara kandung itu gak apa-apa, gak akan pernah bisa dinikahi. Itu matua bini, itu sampai kiamat gak bisa dinikahi itu. Walaupun nanti cerai dengan anaknya tetap matua. Walaupun rusak dengan anaknya, mertua tetap mertua, orang tua. Makanya wudunya gak batal. Imam Syafi'i cuman begitu ngaturnya, biar tahu. Jadi setelah orang jadi mertua, sampai kapanpun tetap mertua. Nggak diputus dengan agama, walaupun cerai dengan istrinya tetap mertua. Kalau main tetap salaman nyungkem, nggak batal wudu karena mertua. Itu jelas sudah itu. Artinya kita ini sudahlah menjalankan apa yang diperintah Allah, ini jelas sudah, nggak usah pakai ragu-ragu lagi karena sudah wajib itu. Sudah ya, satu terpenuhi sudah. Nomor dua, nahyun wa nahyun yajtanibuhu. Orang mukmin itu dalam hidupnya setiap keadaan mau bagaimana tetap yang nomor dua harus diisi. Larangan-larangan Allah jauhi. Itu namanya yang kedua. Sebagaimana perintah Allah, yang dilarang pun jelas. Makanya sepakat kalau larangan ini, karena di Qur'annya jelas bahasanya sudah. Jelas. Nggak pakai tafsiran lagi sudah. Nggak boleh ada ulama yang menafsiri beda, harus sepakat. Kok bisa sepakat? Ya karena jelas ayatnya bahwa mencuri itu haram, jelas sudah. Nggak ada ulama bilang mencuri boleh.
Karena Quran jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Langsung haram kah hukumnya? Lah praktek potongnya itu loh, kalau hukum pencuriannya juga sudah jelas haram, tapi hukumannya itu teknisnya bisa berubah, bisa berbeda. Gak harus praktek potong tangan. Pikirkan, orang yang mencuri dipotong tangannya, ini sebenarnya harus ditanggung hidupnya dengan pemerintah. Karena ini gak bisa kerja sudah. Jangan motong-motong aja. Nah, artinya potong tangannya, mereka bisa agulian, okom, dia di penjara sama. Kan tangannya gak bisa buat apa-apa sudah. Itu banyak penafsiran. Sehingga kalau korupsi, ambil punyanya orang, potong tangan itu apa? Ambil semua harta hasil korupsinya, miskinkan. Itu yang cocok, sehingga takut akhirnya. Semuanya ambil asetnya. Tapi dia tetap kerja, sudah kerja sudah. Berhentikan, copot jabatannya, ambil semua hartanya, supaya anaknya tahu. Direng miskin. Ini yang jadi masalah adalah orangnya di penjara, hartanya pancet, anaknya yang senang akhirnya. Nggak kapok-kapok akhirnya. Gak usah ngarang-ngarang hukum lagi, ada yang usul masukkan ke kandang buaya lah. Gak ada agama kayak begitu, itu dolim itu. Masukkan kandang buaya, mereka akan kerja, tak boleh dolim. Hukuman itu gak boleh dolim, itu dolim. Saking mangkelnya orang sampai usul, para koruptor masukkan ke buaya aja, mereka akan bekerja. Gak ada hukum Islam gitu itu. Ya sudah, penjara, ambil hartanya, keluar miskin dia, alakoh dari awal. Kapok, percuma saya korupsi yang diambil semua. Ini enggak, dihukum tok hartanya pancet. Yang dicuri triliunan, ratusan miliar, ya kom nih 4 tahun, ya mare, sekejap. Cuma 4 tahun. Terulang lagi. Karena nggak takut, cuma 4 tahun habis itu kaya. Nah itu. Ngeco aja, paju yang 2 seket 4 bulan. Sudah 4 bulan gak kerja, keluarnya miskin. 2 seket ajam balik, mau jago itu ajam raja 2 seket. Tak ngecok, peraja sekali. Wah, mari keluar soki. Azaniyatu wazani, orang yang berzina dari kaum perempuan atau laki-laki, fajlidu, maka jilid. Ya, kalau masih belum pernah berhubungan dengan bukan istrinya orang atau bukan suaminya orang, kalau terjadi perzinahan, cambuk 100. Dicambuk 100 kali. Tapi kalau satunya adalah punya istri atau satunya punya suami, maka dirojam, dilempar batu sampai mati. Prakteknya adalah dipenjarakan sampai mati. Hukum mati maksudnya itu. Nggak bisa kemana-mana di penjara sampai mati. Sama, nggak harus dilempar batu. Jadi praktek hukum itu bisa berubah secara kondisional. Ya, bisa. Tapi keharamannya sepakat sudah. Tetapi dua-duanya ini saya ulangi lagi, bahwa menjalankan perintah yang jelas sudah, meninggalkan larangan-larangan yang jelas ini akan menjadi penghambaan ibadah, bernilai ibadah ke Allah kalau dipenuhi yang nomor 3 ini loh. Apa tadi? Wa qadarun yardha bihi, qad ridho ke takdir Allah. Harus ridho dengan apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penghambaan itu yang dinilai bukan amalnya, penghambaan itu yang dinilai dari hatinya yang sudah mulai ridho kepada Allah, ridho terhadap perintahnya Allah untuk dikerjakan, ridho terhadap larangan Allah untuk dijauhi. Karena tidak menjadi jaminan bahwa orang yang mengerjakan perintah itu atas ridho, enggak. Tak pasti orang yang melakukan perintah karena ridho, enggak pasti. Ya, ada macam-macam tujuan. Ada orang nggak mencuri bukan karena ridho bahwa itu larangan, tapi karena mencuri adalah aib, todus sekocak orang, takut penjara, bukan itu. Lahirkan keridhoan bahwa apa yang diperintah Allah mendatangkan kemanfaatan. Mau selarang Allah mau ikelako pasti mendatangkan mafsadat, kerusakan, kerugian. Sampai temukan itu biar ridho.
Bukan menjalankan perintah karena ingin mendapatkan balasan, bukan meninggalkan larangan karena hanya takut kepada hukuman. Belum ridho namanya itu. Saya katakan tadi, yang nomor 3 ini gak bisa dipelajari, gak bisa. Hanya berharap mudah-mudahan diberikan ridho. Tiga-tiganya harus ada ini. Karena makai bejeng pada, sholatnya sama, diawali takbir, tutup dengan salam. Walaupun puasanya sama, eman diman orang puasa pada, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulai subuh sampai mau, nggak ada puasa yang berbeda. Di ujung dunia mana saja yang namanya orang puasa Ramadan sama, mulai subuh sampai maghrib. Yang ditinggalkan apa? Ya makan, ya minum. Kalau ada syariat yang berbeda, jelas salah itu. Sarapan gulaku, loh tak puasa. Wah, kok makin ngangkat apa asar ya? Ngangkat tapi apa asar? Bagaimana caranya? Nggak boleh tafsiri apa-apa. Pokoknya tarkul akli wasyurbi, tinggalkan makan, minum, semua yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib. Seragam sudah. Sholat boleh sama, puasanya boleh sama, yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam dirinya. Apa itu? Penghambaan, ngabdi, menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana menilai penghambaan ini? Penghambaan itu dinilai dari bagaimana lahirnya keridhoannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru beda penilaiannya ini. Kalau sholatnya sama semua. Apa perlunya ridho? Karena boleh jadi walaupun yang dikerjakan itu kerja ibadah, bentuknya bentuk ibadah, tapi dengan Allah bisa dinilai sebagai dunia nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kam min a'malil akhirah, berapa banyak amal itu bentuknya bentuk akhirat, tapi asbahat min a'malid dunia, nyampe nya ke Allah sebagai amal dunia. Itu sudah disampaikan Rasulullah itu. Kalau amal sudah bentuknya akhirat masih dinilai dunia oleh Allah, apalagi amalan dunianya. Apa sih amal akhirat itu? Ya nggak bojong, wiritan, maca Quran. Bisa jadi amal dunia semua itu, katanya Allah. Loh kok bisa jadi amal dunia? Ya tadi itu, belum ada ridhonya. Seperti apa kalau sudah ridho? Nah ini ngajinya. Seperti apa kalau orang sudah ridho? Gak akan pernah tahu. Begitu ngajinya. Bagaimana saya kepingin tahu kalau saya ridho? Gak akan bakal tahu. Gak akan bakal tahu. Tapi orang ridho ini kebeda cirinya. Orangnya sendiri gak tahu kalau dirinya ridho. Cuman kalau orang sudah ridho ada cirinya. Apa itu? Faman ajaballaha dahabati sayyiat. Kalau orang sudah ridho kepada Allah, berarti dia sudah memenuhi panggilan Allah. Keluar kesadarannya bahwa dalam setiap mengerjakan perintah itu karena memenuhi panggilan Allah, meninggalkan larangan karena memenuhi panggilan Allah. Maka sebekal muncul dalam hidupnya adalah hilangnya keburukan-keburukan. Artinya apa? Kalau masih ada keburukan-keburukan, berarti belum ridho jangan itu. Kita gak akan pernah tahu. Itulah kasih sayang Allah. Gak akan pernah tahu saya sampai ini ridho apa enggak. Gak perlu dicari itu. Kenapa? Kalau dikasih tahu nanti ngaku sampean, saya sudah ridho ke Allah. Gak perlu gitu. Cuman ketahuan kalau gak ridho dari mana? Munculnya keburukan. Karena orang kalau betul-betul ke Allah betul sampai keluar ridho, tak kira ngelakuin kecubaan. Di sini Islam mencetak begitu. Sehingga kita gak perlu menahan diri untuk tidak berbuat keburukan. Gak perlu ditahan. Karena kalau sudah keluar ridhonya ke Allah, gak perlu ditahan. Gak akan bisa mengerjakan keburukan. Nah ini saya asli nih Kak. Ngomong saja, balik-balik ngomong. Saya ini ngerjakan begini hanya mencari satu, ridhonya Allah, ridhonya Allah.
Gak pernah tahu rambu-rambunya apa kalau nyari ridho. Apa keburukan yang paling pertama yang ngerusak amal itu? Hah? Keburukan apa yang bisa dirasakan ketika keburukan itu muncul? Itu yang bisa ngerusak amal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-hasud yakulul amal kama takulun narul haqabah. Hasud, dengki itu bisa menghanguskan amal sebagaimana hangusnya kayu ketika kena bakar api. Jadi abuh cara yang Madura. Jadi abuh. Jadi mau pakai apa jangan mau hasud, mau iri dan mereka iri mereka. Ya Allah, mata ada pada bi orang dan kule ya Allah gitu ngomongnya. Aromang saabang melarat tak digisoki padahal ibadah, padahal minta ke Allah, padahal pejang duha, padahal tahajud. Itu namanya hasud itu. Sehingga semua amalnya dikerjakan hanya untuk memenuhi ini akhirnya. Terode pada bi orang. Bila sepada, jadi Allah sudah menyatakan di Quran, tidak sama pembagiannya. Seperti target nih kalau terlalu pada bi orang, padahal gak mungkin sama. Kenapa gak akan pernah sama? Karena orientasinya kepingin kaya, sama dengan apa yang dimiliki orang. Enggak, mau janji Allah, tapi bisa soki, tapi tak pada. Anak seseorang yang diminta ingin sama dengan orang. Mau orang andiri ya, engkau kudu andi. Mau orang andiri ya kudu andi. Target ukuran kayanya sama dengan yang dilihat oleh mata, gak mungkin terjadi. Karena Allah membagi harta gak sama. Keng mau aromang sesoki atenah bisa semuanya, bisa. Jangan ben Allah bagi lo buka. Cari ngerengan orang ini mau terus oke, aku tadi itunya. Ya ngereng manusia ada kemarin lah. Tebuna Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ro'aitul malah, saya melihat harta. Ya, saya melihat harta itu. Tapi tidak ada yang lebih utama dari harta illal qanaatah, kecuali qanaah. Kalau nek wis rido, metune apa? Nerema herang. Jalan satu-satunya adalah menghadapi takdirnya Allah yang dibagi tidak sama ini, gak ada lain senjatanya, hanya nerema. Ben Allah tak kira ngerogi akibat. Allah gak mungkin menistakan kita, Allah gak mungkin menyengsarakan kita. Beli Allahnya mana? Saya hidup kok sengsara terus ya? Sengsara bukan karena Allah, karena cara berpikirnya salah, cara memikir. Masa ada Tuhan disembah mendatangkan kesengsaraan? Cek nyemper apa? Rogi abak nyemper, mau abak ki arah masa sengsara terus. Itu caranya memahami di situ. Mong tero nemu harta seseorang kalau kepingin dapat harta yang sebenarnya yang kemudian mendatangkan rasa kaya dalam hati adalah qanaah. Gak usah dipaksa itu, gak usah dipaksa qanaah itu hadir, gak usah, hanya ketahuilah bagaimana caranya tidak menganggap bahwa diri kaya dengan yang lain. Lamun beda orang ki aromang sesoki kalaban materi tunyena otabe terus nyari kesokian, nyari kekayaan dengan cara memperbanyak harta, karena cara berpikirnya orang yang namanya kaya harus banyak hartanya, tak pernah akan kaya. Itu aja perjuangannya. Kalau ngaji itu jangan begini, ya apa caranya saya kepingin qanaah, ya tak kira mau saya ada jalan lah. Kan orang gue ngocak yang qanaah ya caranya begini, kok nerema bagaimana ini belum muncul ini. Sesuatu itu yang berdefinisi, ada definisinya, ada terapannya, ada metodenya, ada teknisnya, itu sesuatu materi. Ada masalah hati ini. Kalau sudah masalah hati, sariroh, apa yang dalam jiwa, nggak bisa dibikin cara, hanya satu, berharap ke Allah. Makanya kita melakukan pendekatan. Apa pendekatannya? Bojeng lembu betok aktif. Itu namanya pendekatan itu. Ya tembang gengkut lambai wiritan.
Harus tahu kalau ini bukan wajib, mertak GR ke Allah. Harus tahu. Ada kok tak perintah ben Allah. Kayak kok nambah tibi. Wala ben Allah beri ridho. Begitu. Harus tahu Allah itu hanya mewajibkan sholat 5 waktu. Selain itu sampai tidak diwajibkan. Ketika kita mengerjakan harus tahu ini gak disuruh Allah. Supaya nanti kalau kita kecewa gak ngitung-ngitung ini. Banyak lu pengetahuan tambah amal. Tak ada pak akhirnya kecewa. Padahal kok lah wirid, padahal kok lah baca Quran, terus dihitung. Padahal harusnya malu dihitung itu. Senyoro siapa? Oh, nggak ada perintah. Yang nyuruh siapa? Harusnya kan malu dihitung-hitung dikit itu. Apalagi kemudian punya cara berpikir bahwa ketika orang itu banyak hartanya, karena itu balasan amaliyahnya. Nggak boleh, nggak ada balasan itu. Itu yang bikin hasud itu. Ajiling orang ahli sodakoh, John Soki. Pas ngocak, hasil mang karena Soki, jadi ahli sodakoh. Nggak boleh. Karena orang ahli sodakoh balasannya bukan itu. Benih balasan itu sudah rezekinya bagiannya. Lalu apa pahalanya orang ahli sodakoh? As-sodakoh tudfi'u ghadabur rabb. Sodakoh itu mematikan murkanya Allah. Kalau orang sudah nggak dimurkai, maka perbuatannya perbuatan yang tidak mendatangkan murka. Itu ciri itu. Orang ahli sodakoh kon kelakuan bagus terus karena barokah sodakohnya mematikan murkanya Allah. Artinya apa? Orang ahli sodakoh tidak akan mengerjakan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Ahli sodakoh keng miskin ngeremeaki ngenyean ke orang ini kan mendatangkan murka Allah. Cocok enggak gitu? Amalannya ahli sodakoh tapi ke orang lain menghina. Sementara menghina orang mukmin yang lain itu mendatangkan murkanya Allah. Cocok enggak ini? Katanya sedekah itu memalingkan murkanya Allah. Hilang perbuatannya yang mendatangkan murkanya Allah. Hilang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sebab dia akan menjadi penghuni neraka. Kan itu dia ketela. Di dunia sudah kelihatan sudah. Ada Pak Ustadz dalilnya itu kalau orang sedekah ditambah. Mana kosomalun bi sedekah, tidak berkurang harta kalau disedekahkan. Bal yazdad 3 kali itu Rasulullah bilang. Tapi bertambah. Saya kepingin tahu sekarang, seandainya ditambah satunya. Ini ada hadisnya nih. Seandainya sampai dikasih ya sungai atau laut esin emas 1, pasti minta 2 nafsu itu, nggak akan pernah selesai. Apakah itu balasannya sedekah? Kok tambah rakus? Nggak usah tanya ke Allah, tanya sendiri. Masa orang ahli sedekah tapi ternyata akhirnya semakin rakus? Padahal kalau ada anak berbakti ke orang tua, semua urusannya akan lancar, selesai itu. Kalau ada anak berbakti ke orang tua, ini enggak, akhirnya orang tua dipahami sebagai komoditi. Naudzubillah min dzalik. Ada orang ngomong begini, saya kalau punya urusan saya ngasih orang tua pasti lancar. Padahal yang berharga bukan lancarnya urusan, lahirnya kebaktiannya ke orang tua, penghargaannya. Ini enggak dibuat amalan akhirnya. Mau bodoh apa urusan proyek apa saja, kalau saya ngasih orang tua lancar semua. Reken orang tua gak baik. Mau lancar mau gak lancar, agungkan orang tua. Mau lancar gak lancar, hormati orang tua, regai. Bukan berarti gini ngasih. Makanya orang kadang-kadang ntar ke anak yatim, coba aja tambah proyeknya. Naudzubillah. Kok tambah rakus? Padahal yang akan ditambah oleh Allah bal yazdad itu bukan materinya, yang ditambah adalah rasa syukurnya. Ada apa? Aromangsa pemberian Allah ini bertambah terus. Alhamdulillah. Jumlahnya pakun, keng pangrasan nah akhirnya ketika orang secokop. Ketika Allah memberikan bagian kita dengan hati yang sudah merasa cukup, syukur ya, alhamdulillah kok cukup. Seperti masalah diberi apapun oleh Allah sementara hati ini belum pernah merasa cukup, ya kurang terus. Itu pahala sedekah. Tergantung lo ngaji hadis itu, tergantung sampai mau ngaji ke siapa. Hadis itu bisa dimaknai bermacam-macam.
dengan makna yang benar loh ya. Tapi kalau bawanya semakin orang rakus, perhatikan itu, orang yang ahli sedekah mencari balasan materi, ujung-ujungnya kecewa akhirnya. Ayo sini yang punya mobil, kasih untuk masjid, nanti diganti dengan Allah yang besar. Tepang gente, langsung dia mindsetnya, oh iya, kalau berjuang jalannya Allah dibalas. Dia bangga karena dapat balasan, bukan bangga karena keluar dari akhlak yang bagus. Berjuang. Harusnya yang bangga itu dia berjuang di jalannya Allah itu adalah karunia loh. Membela agamanya Allah yang Allah itu maha agung, kita akan menjadi orang agung. Ini enggak, justru malah mentalnya menjadi mental kapitalis. Jadi mental yang terus ingin tambah banyak, tambah banyak. Waduh, kok tambah rakus? Tatanan uswahnya Kanjeng Nabi kemana akhirnya? Diajak dengan kiainya, diajak dengan ustadznya, tambah rakus ternyata. Ayo yang giat sedekah, nanti ditambah oleh Allah. Gak boleh bilang begitu, tambah apanya? Dekis tak cocok, akhirnya kecewa. Kok jangan tambah, majuan melarat, gitu agama akhirnya. Jangan menjanjikan apa-apa yang kemudian orang beranggapan agama ini menjadi palsu. Atau jangan menjanjikan apa-apa seandainya memang ada pun bukan agamanya yang disenangi. Senang karena dirinya sudah mendapatkan tambahan terus, bukan ke agamanya. Tengah-tengah cineka akhir zaman. Apalagi Kanjeng Nabi sudah pesan, besok kalau mau kiamat ada 73 kelompok orang itu ngajar kebenaran semua ini loh ya. Kanjeng Nabi doa cerita orang rosak nih kak. Orang yang ngaji pilih 73 firqah. Besok umat saya akan terpecah menjadi 73 firqah, kelompok-kelompok. Semuanya ngaku paling benar, cuman satu kok yang selamat. Hati-hati model-model ngaji akhir zaman banyak. Sama yang dipakai. Makanya katanya Kanjeng Nabi, Quran itu bisa dua fungsi loh, bisa menyelamatkan, bisa nyelakakan. Itu Quran, sama-sama pakai senjata Quran. Quran itu bisa hujjatan laka au hujjatan alaik. Quran itu bisa nuntun kamu ke surga atau justru mendorongmu ke neraka. Dengan kui Quran, tapi memahaminya justru gak hati-hati, justru melahirkan kapitalis, kerakusan. Pokok otak memikir, nong terus tireng mulja kau jadi itunya. Dikasih semangat sampai jadi orang Islam itu jangan miskin, yang kaya loh. Kalau kaya pakai harta sampai akan nabrak kayanya Allah, baginya nggak sama, cocok ke sebagian orang tok. Saya ngaji lagi mereka, iya karena tadi soki miskin tok boy. Mereka nyala aki, kamu kurang giat, kurang caranya loh. Di dunia ini akan ada orang miskin karena baginya nggak sama. Bagaimana caranya yang punya harta supaya merasa kaya sehingga hartanya diberikan ke orang lain sebagai bentuk bantuan? Seta andi ketika orang seasokor mertak mintaan. Itu agama namanya. Yang punya banyak diajari bersyukur supaya lebih-lebihnya harta bisa turun ke yang lain karena sudah terima kasih. Cukup dan kuliah Allah. Seta andi orang miskin ia ciri asokor supaya tidak mintaan ke orang lain. Itu namanya agama. Bagaimana caranya miskin kok sompek? Bagaimana caranya orang yang nggak punya harta biar nggak sumpek, nggak sedih, nggak bingung? Kasih keyakinan bahwa agama ini nggak pernah nyengsarakan. Maka bilang cina sekolah kau tuh anteng cek tanggung tangan karena audit ada cara tanggung tangan. Jangan pakai alasan lagi. Nggak boleh utang-utangan itu, nggak ada syariat itu. ceknya lagi agama, bodoh orang nyokol lagi anak, ngoyo sampai tang otang, ya tidak salah. Tapi dekik mau kelilit otang, ceknya lagi agama. Karena Kanjeng Nabi itu a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, lindungi aku dari lilitan hutang. Makbul lebur ke hutang. Tidak ada problem kehidupan bisa diselesaikan dengan hutang, nggak ada. Karena kalau urusan kebutuhan Allah sudah jamin. Nggak enak Pak Ustadz makan gak ada ikannya, ya itu sudah takdir. Mau terlalu nyaman pelapar gelu, jangan makan mau tak lapar. Kalau ingin enak, iri akhirnya. Saya ciling TV, ngandok ngakan nyaman syuting, foto. Guys, ini guys, udah jauh saya ciling di sampean. Ada jangan pusing roding. Bila ya kok ngari ya gitu katanya nanti. Padahal mau makan apa saja, mau pelapar nyaman.
Mau pelapar nyaman, tahan kalau tahan sampai lapar, mau tak lapar saya ngakan. Soalnya apa? Cukong kecap di kerupuk, tambah cabai dua, tepang lapar, apa ngakan? Ada misalnya nikmat betul itu, jadi lapar. Hati iri gak ada sudah, kenapa? Gak usah nonton yang lain, itu nonton yang begitu tuh ngerusak kepikiran. Tunya pameraki, boleh saya kalongan emas raja pameraki sampai sompok ya, bila saya kalong ngari ya. Segala gaya sekarang dikontenkan. Mau lambe kalong ini, mungkin kalong sedede mungkin, sedede. Enggak tebeng mau ngantar apa perang kisah, mau orang apa perang kan aku tebeng, tameng. Cok kalong nggak tameng, terada mah. Ya. Selok lambe neka pemanis nih kayak ini nih, neng jari manis. Kocak jari manis karena selok, mungkin ton sabar itu nih. Nah, sampai gitu. Kan bila nih kayak beli selok nih kak. Mau ngabahas nafsu tak ada mere. Maka cerita kan deki akhirnya tali emas. Aku dengan keluk tali deki. Celo orang nafsu tak ada mere. Mau punya kekayaan berapapun nggak cukup kalau ikut nafsu itu. Sabar dia. Maka ada perlu lah nunjuk kali. Kecil anu. Mereka tela deh kena. Orang mereka tela. Mama kita nunjuk. Sabar ini kan salah keng ngate sampai ke tuan panapa nika tetangga na bersetero tak bisa ngobeng nih serengenas minimal ka sempen cewek anu cereng mong kalau ngaraja mah kita ojeng kodung panganeka aduh kayak panas ya aku di kafe ngeranap akhirnya daerah ya saya ridho cereng pahala bagi ngari ya sulit lo ridho itu. Ridho itu tak gampang menteri paringi bi Allah Subhanahu wa taala. Pada ngaji mereka, boleh santri. Kulo tak saya gak mau banding-bandingkan orang yang gak sebanding loh. Ini sama-sama ngaji, belasan tahun di pondok pesantren pada alim mereka, pada alimah. Sama-sama alimnya ini. Jangan dibandingkan dengan yang gak alim. Ini sama-sama alimnya. Karena satunya anaknya kiai, maka mulai abeng langsung jadi ulama. Karena situ anak kiai, putra kiai boleh kecompong alim nega langsung mangku pondok akan TA benar langsung jadi ulama. Semua orang ngaku ulama. Citung bini anak ulama, bini anak kiai tadi pondok boleh ke kampung bingung ngaji Quran, wala berde TBA, dekatnya ku saingan tak baju, walhasil tak baju dengan alim nega mau ngajar Quran sudah ada TBA. Ngaku abe alim beni anak ulama orang tak ngaku nih cari manusia ke ngaku di ulama mung anak kiai padahal ilmu kayak itu akhirnya ngocak mata adil ya tak adil memang kalau hitungannya kayak begitu karena mindsetnya apa kalau jadi ulama mulia katanya orang kalau di hadapan Allah belum tentu dua-duanya sama punya kemungkinan mulia di hadapan Allah dua-duanya sama punya kemungkinan hina di hadapan Allah ada sama cuma katanya orang lebih mulia ini kenapa jadi kiai pondok sudah di pondok santri jon banyak kan itu mulia kan senangannya manusia itu tengah ke orang alim setelah itu mau orang nih kan jadi Allah lakar bi Allah takdir tadi pondok yang alim. Makanya rata-rata mong bode kocak kiai dotong kebiasa salaman. Sementara guru na anang sing ngajar Quran, tak ereken kan? Tak adil kehidupan ini. Kalau lihat itunya gak adil. Sing ngajari anang Quran sampai bisa baca Quran, padahal mau teromon juga kok tuh bisa baca Quran. Karena ia ajarin apa tapi tak masuk, mau tak bisa baca Quran. Lah si muka Quran serah. Kalau sampai ngantarkan anaknya ke pondok, nggak bisa baca Quran, saya jamin nggak akan bisa apa-apa. Karena di pondok itu ilmunya diajarkan setelah bisa baca Quran, ngajar bahasa Arab, nahwu, shorob, sudah bisa baca Quran semua itu. Ngaji fikih, kudu bisa baca Quran. Antarkan putra sampai ke pondok, nggak bisa baca Quran, deng langsung tak ngerti apa-apa. Sementara yang ngajar Quran di kampung-kampung tak ereken kan? Tak ereken, tak dihargai. Kenapa? Mindset kita orang mulia itu ada ukurannya. Bila diitunya, andi kedudukan. Padahal ya juna Allah di hadapan Allah sama kayak temu. Nggak ketemu mana yang mulia. Itu yang bikin iri akhirnya. Sehingga ibadah semua dikerjakan hanya untuk minta sesuatu yang biar sama dengan orang, dihargai orang. Itu bautunya itu. Makanya
Nggak cukup mengerjakan perintah, nggak cukup meninggalkan larangan, tapi wa qadarun yardha bihi. Sekotu odi ya teh wa qadarun yardha bihi. Hadirin, seterakhir mereka jaminan dari Quran sampai mereka beninakan di panggilan Allah. Kalau belum hadir ridho, apa yang kita kerjakan akan dijamin, bukan karena mendatangi panggilan Allah, karena orang dengan sadar memenuhi panggilan Allah kalau sudah ada ridhonya. Saya buktikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Siapapun yang sudah lahir ridhonya, maka semua hidup ini adalah memenuhi panggilan Allah. Bejengah lakon kepi, kebini, ke anak, karena Allah kepi. Kalau belum datang ridho, gak mungkin. Karena jaminan Allah, orang ridho itu hatinya sudah tenang. Tenang dengan keadaan ini sudah. Mau diapakan tenang. Makanya panggilannya Allah, hei jiwa yang sudah tenang, ayo balik. Balik itu berarti ngadep ke Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Bukan, itu ayat bukan panggilan mati, bukan. Duki sangku ayat mati guys sebenarnya. Kamu gak akan pernah kembali ke saya, ngadep ke saya kalau belum ridho. Makanya irji'i ila rabbiki radiyah, kalau sudah ridho baru. Faman ajaballah, orang yang mendatangi perintahnya Allah ada jaminan. Itu tak usah heran boleh. Mong bejeng rutin, mong bejeng ongkuan, kengkik nyalian orang. Wah, berarti selama ini sholatnya bukan memenuhi panggilan. Karena kalau memenuhi panggilan Allah pasti hilang keburukannya. Gitu toh amal itu. Lah, panggilan Allah itu didatangi betul kalau ridho. Boleh beguna. Ridho itu gak bisa dipelajari, cukup diminta ke Allah. Jadikan tujuan. Kalau Allah ngasih ridho, buktinya apa? Coba ngilang kepi. Ya tak hasut, tak teroding orang, ngecap-ngecap Allah kepi cukup. Itu yang keluar ya. Mudah-mudahan Allah ngasih barokah, mudah-mudahan Allah ngasih manfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Rabbana ufir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana. Allahumma rfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat, akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma, anzilir rahmah wa syafa'ah wal maghfirah, anta ja'ala qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa anta ja'ala al-jannata ma'wahuma wasila. Ya Allah, barakah ridha wali walidina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.